sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita masih bisa mengistiqomahkan apa yang telah kita rutinkan, yaitu berkumpul untuk mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW, tentang akhlak-akhlak beliau, tentang semua kehidupan beliau, dengan tujuan agar kita lebih mengenal beliau dan menimbulkan cinta kita pada Nabi Muhammad SAW lebih besar. Kita sampai pada keterangan yang nomor 36. Nomor berapa? 36, benar. Yang laki-laki kan dikasih kitab. Laki-laki kan dikasih kitab. Kasihan kayaknya, kasihan. Semua dibuka. Kita sampai pada penjelasan yang nomor 36. Sudah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam hayyinan layyinan ma'a jami'i ashabihi, laisa bifadhin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaqi ay sayyahin fiha. Keterangan yang nomor 36. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyinan itu lembut, hayyinan itu lembut, layyinan itu halus perkataannya. Hayyin sama layyin itu dua hal, sama-sama halus. Bedanya apa? Kalau hayyin halus di perilakunya, kalau layyin halus di perkataannya. Ma'a jami'i ashabihi, bersama para sahabatnya. Ma'a jami'i ashabihi, ketika bersama para sahabatnya. Laisa bifadhin, bukanlah orang yang kasar, wala ghulidhin, dan orang yang keras, wala sokhabin, dan orang yang suka berteriak, wala sokhabin, dan orang yang suka berteriak, fil aswaqi, di dalam pasar, ay sayyahin, yaitu yang selalu berteriak, fiha, di dalam pasar. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana kehalusan beliau. Hayyinan layyinan ma'a jami'i ashabihi, beliau adalah orang yang paling lembut perilakunya dan paling halus tutur katanya. Jadi beliau bukan orang yang ngomongnya kasar, ngomongnya suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik atau tidak sopan. Manusia, saya ceritakan, setiap orang itu akan mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Jadi seseorang itu berkata sesuai dengan apa yang dalam hati mereka. Kalau seseorang tersebut hatinya isinya sholawat, hatinya isinya Al-Quran, ketika kaget, ketika diganggu seseorang, yang dia ucapkan adalah kalimat yang baik. Kalau di dalamnya isinya buruk, yang keluarnya ketika dikagetin atau ketika diganggu sama orang, yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang buruk. Jadi nggak mungkin ketika ada seorang ngomong, saya cuma mulut saya yang kotor tapi hati saya bersih, itu suatu yang mustahil. Ada tapi mungkin sangat mustahil. Seseorang itu hanya mengatakan apa yang ada dalam hatinya, apalagi ketika itu keluarnya dalam keadaan tidak sengaja, kaget. Jadi kalian periksa diri kalian, ketika kalian kaget, apa yang kalian ucapkan itu adalah cerminan apa yang ada dalam hati kalian. Para ulama itu mengibaratkan hatimu itu seperti wadah, kayak botol ini. Ketika isinya air mineral, maka ketika kalian tuangkan, yang keluar adalah air mineral. Kalau isinya kopi, kalian tuangkan isinya kopi. Tidak mungkin ketika isinya air mineral, kalian tuangkan isinya kopi, itu suatu yang mustahil. Sama hatimu ketika bersih, hatimu ketika isinya itu Al-Quran, isinya Nabi Muhammad, isinya hal-hal yang baik, maka ketika kamu kaget, kamu bukan mengucapkan kalimat yang biasa kamu ucapkan itu. Kamu mengucapkan astagfirullahaladzim, innalillahi
ya Allah, subhanallah, dan yang lain-lain. Kalau kamu kok masih sering mengucapkan kalimat buruk, maka kamu harus periksa dulu hatimu, jangan-jangan isinya belum begitu bersih. Jadi apa yang kalian ucapkan itu biasanya adalah cerminan dari apa yang kalian simpan dalam hati kalian. Rasulullah SAW adalah orang yang paling halus tingkah lakunya dan orang yang paling lembut tutur katanya bersama para sahabatnya. Jadi beliau tidak ada sama sekali catatan atau sejarah yang mencatat beliau mengucapkan kalimat yang buruk. Kalaupun itu terucapkan oleh beliau, itu biasanya dalam keadaan ketika yang melakukan tersebut tidak bukan kalimat kasar, tapi doa untuk orang tersebut. Terkadang contoh ketika beliau ada seseorang kafir yang mendolimi muslim yang lain, maka biasanya Kanjeng Nabi spontan mendoakan agar mendoakan kalimat-kalimat ketika Nabi, seperti yang terjadi pada surat Al-Lahab, tabat siapa Abi Lahab, itu kan celaan, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Nah itu terjadi pada Rasulullah SAW, beliau mengucapkan itu, tapi untuk sasaran yang ketika orang tersebut benar-benar sudah melampaui batas, seperti apa yang dilakukan Abu Lahab, seperti yang termaktubkan dalam Al-Quran. Tapi itu bukan sesuatu yang dibiasakan Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan dia ngomong kasar, dia ceramah dengan kalimat kasar, kemudian dia mengatakan Rasulullah seperti ini, itu dia dusta. Rasulullah memang pernah mengucapkan kalimat kasar seperti yang terjadi pada surat Al-Lahab dalam Al-Quran tersebut, akan tetapi itu bukan apa yang beliau biasakan. Beliau sesekali melakukan itu ketika yang melakukan tersebut sudah melampaui batas. Hayyinan layinan ma'ajami ashabi aisa bifadhin wala ghalidhin, dan bukan orang yang keras dan orang yang kasar. Ini menjadikan dalam satu riwayat itu disebutkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah bersama para keluarganya. Bayangkan Rasulullah bersama istri beliau, kemudian sama putri-putri Rasulullah di kamar. Kebetulan waktu itu beliau bersama istri beliau Hafsah binti Umar, putrinya Umar. Rasulullah bersama istrinya Hafsah binti Umar bersama para keluarganya. Ketika Rasulullah di sana, keluarga ini, istrinya ini ngobrol dengan kalimat biasa, misalnya dengan dengan kalimat yang mereka ngobrol dengan santainya. Tapi ketika tiba-tiba Umar datang, semua orang terdiam, semua orang diam seperti ketakutan. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kenapa kalian kenapa kalian takut sama saya, sungkan sama saya dan nggak sungkan sama Rasulullah? Para istri Rasulullah tersebut mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang lembut, tidak seperti Umar. Ya, tidak, Umar kan beliau pribadi yang sangat ketika mengucapkan kalimat, beliau suaranya tinggi dan seterusnya, dan itu tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya beda'u memulai bisalami dengan mengucapkan salam. Ya beda'u memulai bisalami dengan mengucapkan salam. Kulaman pada setiap orang laqiyahu yang beliau temui, minal muslimina dari kalangan orang-orang muslim, minal muslimina dari kalangan orang-orang muslim. Ini satu kesunahan yang sekarang sangat sering sekali ditinggalkan, yaitu mengucapkan salam. Kalian, apalagi kalian anak-anak remas, sebisa mungkin kalian memulai setiap ketemu orang, setiap ketemu guru, itu kalian mulai salam dulu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Ketika kalian, kalau kalian malu ngomong itu sama teman non remas, kalian ketemu teman remas, ketika salaman itu kalian sekalian bilang Assalamualaikum. Gak apa-apa. Ini kalian menghidupkan sunnah yang sudah mati. Sunnahnya seperti itu. Kalian setiap ketemu orang ucapkan salam, Assalamualaikum. Jadi dipahami ya, Mbak Anani ya. Kalian kalau ketemu orang salamo, apalagi sesama remas, kalian biasakan di sekolah ini ketika ketemu orang salam, biar budaya baik ini tumbuh lagi di sini. Jangan cuma salaman halo, itu nggak apa-apa, tapi setelah ada salamnya kamu bilang Assalamualaikum baru nggak apa-apa. Mungkin awal-awal kamu kelihatan nggak terbiasa atau kelihatan kok aneh, nggak masalah, kalian lawan dulu. Ini kesunahan yang hampir mati, apalagi di sekolah ini. Kalau kami di pesantren dulu kita
tiap ketemu orang saling nyapa bilang assalamualaikum dan itu biasa. Kalau di sekolah ini belum biasa, kalian biasakan. Dan ini saya lakukan. Ada teman-teman kalian duduk di depan gitu nunggu gurunya. Saya ketika lewat mereka nggak salim, saya yang salam duluan. Ketika kita menghidupkan satu sunnah yang mau mati, maksudnya sunnah yang ditinggalkan banyak orang, kalian di hadapan Allah itu seperti orang yang berjihad di jalannya. Kalau seperti orang yang perang di jalan Allah. Bedanya kalian kalau perang di jalan Allah mereka melawan musuh-musuh yang nyata. Kalau kalian ini melawan adat-adat buruk, kebiasaan buruk ketika ketemuan cuma gini tok, cuma mantuk tok, itu kurang jauh, itu sangat jauh dari sunnah Rasulullah. Bahkan dimakruhkan ketika kalian ketemu sama orang cuma gini tok, tanpa ada senyum, tanpa ada salam, itu dimakruhkan. Sebisa mungkin kalian mulai dengan salam, kemudian salamnya kalian barengi dengan senyum. Ini sunnah yang hampir mati di sekolah ini. Sekarang kalian anak-anak remas, kalian pembawa risalah baik ini, kalian sudah kenal Rasulullah lebih jauh daripada orang lain, kalian coba hidupkan sunnah ini. Paling gampang dulu, setiap kalian ketemu teman-teman kalian remas, salam. Ini jadikan adat, ini jadikan budaya baik anak-anak remas. Kalau kalian ketemu sama orang, kalian mulai dari salam dulu. Kalian ketemu guru, yang kalian lakukan adalah assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Jangan habis itu kalian nambahin pagi Pak, pagi Bu boleh. Tapi mulai dari salam dulu. Sudah ya? Kita nggak pengen cuma kita ngaji cuma mengetahui ini, tapi kita pengen ketika kita ngaji kita praktekkan. Mulai hari ini kalian tekadkan, setiap ketemu orang kalian mulai dengan salam. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Kak, assalamualaikum teman kalian mulai dengan salam. Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam hadisnya, lantuk minu hatta tahabu. Rasulullah SAW gini bersabda dalam hadisnya, kalian tidak akan sempurna iman kalian di hati kalian kecuali kalian menjadi pribadi yang saling menyayangi. Perhatikan, Rasulullah bersabda, lantuk minu hatta tahabu. Kalian sebagai seorang muslim tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling menyayangi di antara kalian, saling peduli di antara kalian, saling menghormati di antara kalian. Kemudian Rasulullah menambahi, mau nggak kalian tak tunjukkan satu amalan, kalau kalian menjaga ini, insya Allah kalian menjadi pribadi yang saling menyayangi. Ulangi, Rasulullah bersabda pada para sahabatnya, para sahabatku, kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling menyayangi. Dan kalian tahu, mau nggak saya kasih tahu satu amalan, kata Rasulullah, mau nggak saya kasih tahu satu amalan yang kalau kalian praktekkan ini, kalian menjadi pribadi yang saling menyayangi, akan menimbulkan rasa kasih sayang dari kalian pada sesama kalian. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya Rasulullah. Amalan apa itu? Afshus salam bainakum, Rasulullah, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalian kalau ngerasa hati kalian masih keras, masih atas, masih belum bersih, kalian mulai dari hal yang paling sederhana. Sebisa mungkin kalian menyebarkan salam. Kemudian salam, apa hukum salam? Apa hukum salam? Kalau sholat wajib salam, kalau nggak sholat nggak wajib. Salam itu wajib diucapkan bagi orang yang sholat. Salam pertama itu wajib karena rukun. Kalau dia nggak pakai salam, sholatnya nggak sah. Kalau di luar sholat hukumnya sunnah, tapi jawabnya hukumnya wajib. Kalau ada orang salam pada kamu, hukumnya wajib nggak jawab. Kalau kamu tinggalkan, kamu meninggalkan kewajiban. Kalau sifatnya salamnya personal atau salamnya khusus, jadi dia datang ke kamu, ketemu kamu, kemudian dia salam, wajib kamu jawab dia. Kalau seumpama dia salamnya di satu kelompok, kayak saya masuk ke kelas, saya salam, maka hukumnya bukan jadi fardu ain, tapi jadi fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah apa? Yang penting ada yang jawab satu orang saja sudah cukup. Kalau ada satu orang jawab, sudah cukup. Kalau nggak ada yang jawab, semuanya diam, di kelas semuanya diam, maka satu kelas dosa semuanya. Sama kayak di grup kelas atau di grup manapun, kalau ada yang salam, kalian jawab. Kalau kalian nggak bisa jawab, para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus dibalas, maksudnya dibalas di grup atau di japri orang yang salam itu, atau cukup dengan lisan meskipun dia nggak dengar. Tapi kalau setidaknya kalian nggak bisa jawab
secara jabri ke orangnya, kalian jawab ketika lihat salam, kalian jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiknya Waalaikumsalam. Jadi tapi kalau itu sifatnya personal, maka harus kalian balas. Hukumnya wajib menjawab, memulai salam hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya wajib. Bahkan para ulama sampai berhati-hatinya gini, seumpama ada orang, kamu duduk di pinggir jalan, kamu duduk di mana, ada orang salam naik motor, Assalamualaikum, salam. Kemudian dia jalan, kamu belum sempat jawab, kamu harus kejar orang itu. Soalnya kenapa? Soalnya hukumnya wajib. Kalau kamu jawab, dia udah jauh, dia nggak dengar, kamu jawabnya itu wajib didengar sama orangnya. Jadi kalau kalian naik motor jangan salam, takutnya kalian sudah terlalu jauh yang dia nggak bisa, maka dia dosa karena nggak bisa jawab salamnya. Jadi saking pentingnya ini, bahkan para ulama mengharuskan untuk mengejar orang itu, meskipun nggak bisa ngejar, kalian bisa jawab pakai WA atau pakai Waalaikumsalam tadi, maaf belum sempat jawab, tapi hukumnya tetap wajib. Karena kalau memulainya hukumnya sunnah, kalau membalasnya hukumnya wajib. Itu seperti hutang. Kalau ada orang salam ke kamu, itu hutang yang harus dia kan ngasih kebaikan buat kamu, doakan keselamatan buat kamu, doakan rahmat buat kamu. Kemudian kamu sebagai seorang yang mendengarkannya, wajib hukumnya untuk menjawab salam tersebut. Jadi kelihatannya ringan, salam ini kelihatannya kayak perkara kalimat biasa, tapi ini Rasulullah SAW berkali-kali menekankan bahwa menggantungkan imanmu, kesempurnaan imanmu itu bergantung pada rasa kasih sayang kamu di antara kalian. Kemudian Rasulullah menggantungkan rasa kasih sayang di antara kalian ini hanya akan tumbuh ketika kalian terbiasa menebarkan salam, ketemu orang salam, ketemu orang senyum, ketemu orang kalian menampakkan salam tersebut kalian ucapkan dengan kalimat senyum, dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang senyum. Bahkan itu bagian dari sedekah. Sudah paham ya? Saya cuma ingatkan kalian sebagai anak remas, kalian pembawa risalah ini, kalian membawa hal baik ini, kalian dapat ini langsung dari Rasulullah SAW, dan kalian punya kewajiban lebih untuk menghidupkan kesunahan yang sudah mati ini. Kalian sebisa mungkin ketemu paling gampang, kalian mulai ketika ketemu guru, kalian mulai dari salam dulu, Assalamualaikum. Kemudian kalian ketika ketemu teman sesama remasmu dulu, takutnya kalian salam ke orang yang nggak terbiasa itu, dia kaget ngapain, dikira minta utang atau apa. Kalian mulai ke teman remas, sama teman remas ketika ketemu salam, biar orang tahu, oh gini ya ternyata anak remas, ya gini ya anaknya Rasulullah dan seterusnya. Kalau sudah terbiasa, baru mulai kalian teman-teman dekatmu ketika ketemu pertama kali di kelas baru duduk, jangan hai, ya nggak apa hai, tapi salam dulu, Assalamualaikum. Jadi paham ya? Saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Sebisa mungkin kalian mulai ini. Kemudian kalian barengi salam tersebut dengan senyum seperti yang Rasulullah ajarkan. Jangan salam Assalamualaikum, jangan. Kalian barengi dengan senyum. Wakana sallallahu alaihi wasallam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha, ketika menggandeng biadihi tangan beliau, ahadun seseorang, sayarahu, maka beliau akan mengikutinya. Sayarahu, maka beliau akan mengikutinya. Hatta yakuna, sehingga zalika syakhsu, orang tersebut, zalika syakhsu, orang tersebut, huwallazi yansarifu, yang meninggalkan beliau, huwallazi yansarifu, yang meninggalkan beliau, wala yanzi'u, dan beliau tidak menarik, wala yanzi'u, dan beliau tidak menarik, minhu, dari orang itu, yadahu, tangan beliau, yadahu, tangan beliau, hatta yanzi'aha huwa, sehingga orang tersebut menariknya. Hatta yanzi'aha huwa, sehingga orang tersebut menariknya. Rasulullah SAW ketika tangan beliau digeret atau ditarik oleh orang lain, Kanjeng Nabi akan mengikuti orang tersebut.
Dan ketika orang tersebut megang tangan Rasulullah, Rasulullah tidak akan pernah melepaskan tangan orang tersebut kecuali orang itu yang melepaskan duluan. Sama kayak salaman, Rasulullah ketika salaman, Rasulullah tidak pernah narik tangannya duluan. Dipegang terus sampai orang itu melepaskan, baru Rasulullah melepaskan. Ketika tangan beliau digandeng sama seseorang, ada seorang narik tangan beliau, beliau akan mengikuti ajakan orang tersebut sebagai bentuk tawadhu beliau. Bukan seperti orang yang ketika ditarik tangannya langsung ditarik karena ngerasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, enggak. Rasulullah ketika ada orang, Rasulullah saya butuh bantuan, menarik tangan beliau, beliau akan mengikuti orang tersebut sampai orang tersebut yang melepaskan tangan Rasulullah. Dan ketika ada orang yang menyalami tangan beliau, beliau bukan menarik tangan orang tersebut sampai orang tersebut yang menarik tangannya. Rasulullah itu menceritakan, kalau seumpama ada seorang salaman, kalian ketemu temanmu kemudian kalian salaman sama temanmu, nanti Rasulullah mengajarkan di sini, mungkin berteman selanjutnya Rasulullah mengajarkan Rasulullah itu bersalaman. Kalian ketika bertemu sama seseorang kemudian kalian saling menyapa dengan salam tadi, maka maka Rasulullah SAW mencerita, maka kedua orang ini akan mendapatkan 100 kebaikan, tapi dibagi dua. Saya ulangi, ketika kalian bertemu sama seorang kemudian kalian salaman dan kalian saling menyapa, maka akan ada 100 kebaikan yang Allah turunkan untuk dua orang ini dan dibagi dua. Tapi pembagiannya tidak setengah-setengah. Pembagiannya 9 banding 1. 9 bagi siapa? 9 bagi yang paling berseri wajahnya dan paling hangat sapaannya. Dan paling erat sapaannya. Artinya ketika ada dua orang, bayangan kalian bertemu seorang, kemudian kalian salaman, kalian ngobrol di sana, kalian saling menyapa di situ, maka kedua orang ini akan mendapatkan 100 pahala dibagi dua. Tapi perbandingannya bukan 5 banding 5, tapi 9 banding 1. Siapa yang 9, siapa yang 1? Yang 9 adalah yang paling berseri wajahnya, yang paling hangat sapaannya. Di alam bertemu, siapa di antara kalian yang paling wajahnya yang paling senang, yang paling berseri, yang paling hangat sapaannya, paling paling ikhlas salamnya, paling hangat salamnya? Itu lagi dipraktekkan. Sedang dipraktekkan ya. Terima kasih. Ketika itu dipraktekkan 9 bagi yang paling biasa saja dia dapat 1. Jadi kalian kalau ketemu orang, kalian berlomba ya caranya yang paling berseri wajahnya, yang paling lebar senyumnya. Tapi ya jangan terbahak. Kalian sebisa mungkin kalian nampakkan senang banget ketemu dia. Itu yang paling berseri wajahnya, itu yang paling besar pahalanya. Jadi saking Rasulullah itu menggambarkan karena apa? Karena bagian dari sedekah adalah dengan senyummu di wajahmu, pada senyummu di wajah temanmu, ketika kamu ketemu temanmu kemudian kamu senyum, itu hitungannya sedekah. Ini bukan sekedar cuma basa-basi, tapi ini sebagai bentuk Rasulullah SAW ingin menyebarkan kasih sayang ini. Rasulullah sampai ingatkan berkali-kali, kamu nggak akan beriman, kamu nggak akan masuk surga kalau kamu sampai imanmu sempurna. Dan imanmu nggak akan sempurna sampai kasih sayangmu kepada sesama itu merata. Maksudnya sampai kamu itu saling menyayangi pada sesama. Dan kamu tidak akan bisa mencapai rasa sayang ini kecuali kamu sudah terbiasa untuk menyebarkan salam. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, ada tugas bagi kalian. Semuanya tugasnya yaitu mulai sekarang latihan untuk menyebarkan salam. Ketemu guru, kalian salam. Ketemu teman remas, kalian salam. Ketemu temanmu sebangku, kalian duduk langsung assalamualaikum. Meskipun agak belum terbiasa, nggak masalah, kalian mulai dulu. Ini kalian sekarang sedang berjihad karena kesunahan ini sudah mulai mati, kesunahan ini sudah mulai banyak meninggalkan. Kalau kalian menghidupkan sunnah ini, kalian sudah menghidupkan sesuatu yang hampir mati di hadapan Allah. Kalian seperti orang yang berjihad. Kalau orang-orang yang di medan perang berjihad melawan orang kafir, kalian di sini berjihad untuk menghidupkan hal-hal yang sudah mati di ajaran Islam. Kalian berjihad. Berat memang. Kalau nggak terbiasa mungkin agak malu, sering lupa. Tapi kalian tekadkan, setiap ketemu orang kalian salam. Ketemu guru kalian mulai salam. Hai boleh, selamat pagi boleh. Tapi sebisa mungkin kalian dahulu dengan salam dulu. Sudah pahami? Fakana sallallahu alaihi wasallam. Fakana dan
Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu, tidak berdiri, la yaqumu, tidak berdiri, an majlisin, dari satu majlis, wala yajlisu, dan tidak duduk dalam satu majlis, la yaqumu, tidak berdiri, an majlisin, dari satu majlis, wala yajlisu, dan tidak duduk dalam satu majlis, illa ala zikrillahi azza wa jalla, kecuali atas zikir pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan setiap keadaan itu ada zikirnya. Kalau kalian lagi naik, Rasulullah mengajarkan kalau kalian lagi naik, kalian disunahkan zikir Allahu Akbar. Kalian naik tangga yang kelasnya di atas, atau kalian ke masjid tangga, kalian naik tangga atau kalian naik motor kemudian ada tanjakan, kalian naik gunung kan nanjak. Setiap nanjak Rasulullah itu mengajarkan sering-sering baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika kalian menanjak. Kalau turun kalian subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kalian turun, kalian turun dari tangga kelasmu di atas, setiap pijakan itu kalian zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kalau kalian sedang datar, kalian bisa alhamdulillah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah setiap keadaan itu selalu zikir. Duduk itu ada zikir, ketika duduk sama teman-temannya beliau zikir. Zikir di sini tidak para ulama tidak mengharuskan harus sesuai dengan tidak mengharuskan dengan kalimat thayyibah. Zikir di sini itu cukup dengan ingat. Maksudnya boleh kayak kita ngaji di sini, bagian dari zikir. Kalian baca Al-Quran, bagian dari zikir. Kalian mempelajari tentang Islam, meskipun tidak memberikan zikir secara langsung, itu juga bagian dari zikir. Kalian mempelajari biologi, tapi ketika kalian belajar biologi tersebut kalian ingat ciptaan Allah, kalian bagian dari zikir. Kalian baca matematika, baca bahasa Indonesia, apapun, ketika kalian niatkan sebagai mempelajari Islam, melakukan agama Islam, menjalankan perintah Allah dan seterusnya, itu juga bagian dari zikir. Ada orang tanya pada guru kami, cerita, Kiai, saya itu zikir, tapi saya itu hati saya sering lalai. Zikir itu kan seharusnya kalian zikir, kemudian hati kalian ingat Allah. Kemudian ada teman-teman tanya, saya itu sudah zikir, akan tetapi ketika saya zikir hati saya nggak bisa hadir. Bagaimana caranya agar hati saya hadir? Kata guru saya, kamu sudah zikir itu adalah kamu sudah melaksanakan kewajiban. Hatimu hadir atau tidak itu akan timbul ketika kamu istiqomah. Jadi kalau kamu mulai zikir, kemudian ketika zikir hatimu belum sempurna ingat Allah, nggak masalah, kamu jalankan dulu. Mending kamu zikir dulu, lama-kelamaan ketika kamu istiqomah akan timbul kehadiran hatimu. Agar ketika kamu mengucapkan Allahu Akbar itu benar-benar ingat sama Allah. Jadi kalau kalian merasa, Pak, saya tahlilan nggak ingat Allah, saya ngaji Al-Quran nggak ingat Allah, saya melakukan zikir nggak ingat Allah, nggak masalah. Kamu mulai dulu, kamu jalankan dulu, kamu istiqomahkan dulu dengan zikir itu, maka insya Allah akan timbul kehadiranmu ketika kamu sudah istiqomah. Terakhir kita baca ini Rasulullah SAW ngajari kita cara bersalaman yang baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiya, ketika bertemu, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza laqiya, ketika bertemu ahadan seseorang, idza laqiya, ketika bertemu ahadan seseorang, min ashabihi, dari kalangan sahabat-sahabat beliau, min ashabihi, dari kalangan sahabat beliau, safahahu, maka beliau menyalaminya. Safahahu, maka beliau menyalaminya. Summa syabakahu, kemudian memegang tangannya. Summa syabakahu, kemudian memegang tangannya. Wasyadda, dan menarik qabdatahu, genggamannya, ala yadihi, pada tangan Rasulullah, ala yadihi, pada tangan Rasulullah, ala adatul Arab, sesuai dengan kebiasaan orang Arab. Rasulullah, ini dari sini tak kasih tahu, Rasulullah ketika salaman seperti ini, perhatikan, Rasulullah caranya salaman seperti ini.
ketika Rasulullah itu bersalaman, ketemu salaman biasa ya, jangan dicium, salaman biasa, seperti orang biasa. Anggap saya temanmu. Salaman gini, kemudian kadang-kadang ada dua kemungkinan. Rasulullah kadang-kadang seperti ini, sini, kamu sini, berarti tadi. Menarik tangannya kadang-kadang dengan seperti ini, ditarik seperti ini, kemudian atau seperti ini. Ini menunjukkan keakraban. Jadi ketika salaman seperti jadi mereka saling menarik, kamu tarikan, seperti kayak gini. Dan itu adatnya orang Arab. Dan itu boleh kalian lakukan, sunnah kalian lakukan, boleh. Terima kasih ya. Dan ini ada, bahkan ada riwayatnya. Seperti saya pernah disalami guru saya seperti itu. Guru saya saat mengalami saya dalam keadaan seperti itu, ditarik. Dan guru saya pernah disalami gurunya seperti itu. Kemudian gurunya disalami gurunya lagi. Sampai ketemu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat nyambung sama kanjeng Nabi, ditarik seperti ini, kemudian dibayar seperti ini. Dan itu kebiasaan orang Arab, di tasbik namanya. Dan Rasulullah menampakkan rasa, bukan berarti ini nggak boleh kita nyium tangan guru kita, bukan berarti kita para sahabat nggak nyium tangannya kanjeng Nabi, sahabat nyium tangannya kanjeng Nabi. Tapi beberapa kadang kanjeng Nabi menampakkan keakraban dengan cara seperti itu. Mencium tangan orang soleh, mencium tangan orang-orang yang baik itu hukumnya sunnah. Tapi yang tidak boleh adalah seorang yang lebih tua berharap dia tangannya dicium orang lain. Kalau saya salaman kemudian saya berharap tangan saya dicium, saya yang dosa. Tapi kalau saya ketemu guru saya harus berusaha untuk cium tangan mereka. Bukan berarti saya kalau kalian cium tangan saya, kalian kesulitan bagi kalian. Tapi kalau kalian salaman sama saya, kemudian saya berharap biar tangan saya dicium, maka saya yang dosa. Jadi kesunahan itu bagi murid untuk berusaha cium tangan gurunya, tapi bagi guru dilarang untuk berharap dan senang, ada kebanggaan ketika tangannya dicium. Ketika dia tangannya dicium, dia harus merasa bersalah, dia harus merasa pendosa, dia harus merasa nggak pantas tangannya dicium oleh gurunya. Tapi sebagai guru-guru saya, tangannya ketika tak cium, mereka itu menarik. Kalian dulu ketika awal-awal mungkin ada teman-teman, ketika salaman sama saya, nanti saya itu kurang nyaman, tak cari. Itu saya, dari guru saya seperti itu. Ketika saya salam sama guru saya, tangannya itu agak ditarik. Jadi merasa menampakkan kurang nyaman ketika dicium. Tapi mereka, kalau salim sama gurunya, mereka nyium tangannya. Ini guru saya menceritakan bahwa mencium tangan itu bagi seorang murid ke gurunya itu suatu yang diutamakan. Akan tetapi bagi seorang guru jangan sekali-kali ngerasa tangan kalian berhak untuk dicium oleh muridnya. Jadi kalau kalian ketemu temanmu, kalian bisa mulai salaman kayak orang bisa biasanya kalian salaman kemudian kalian seperti ini. Bisa ya, paham ya? Kalian seperti ini atau biasanya ditambah tasbih. Tasbih itu seperti ini. Jadi saling menarik dari kelihatan keakraban di sana. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Menung banget kan, nggak takut? Ada pertanyaan? Silakan Pak Di, jangan lama-lama. Silakan. Terus tiga apa? Pertanyaannya? Menjamak lah. Iya. Terus kan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Itu pertanyaan. Apa ada lagi? Jadi dua. Ya. Ya, alhamdulillah. Hujan dah. Jawab ya, singkat ya. Qasar dan jamak itu dua yang berbeda. Qasar dan jamak itu dua yang berbeda dan bisa dipisah. Kau bisa menjamak tanpa qasar, kau bisa mengqasar tanpa jamak. Tahu ya? Menjamak salat yaitu menggabungkan dua salat. Zuhur asar gabung jadi satu, maghrib bisa jadi satu. Itu namanya jamak. Qasar itu meringkas salat. Yang 4 jadi 2. Cuma 4 jadi 2 atau 3 nggak bisa 1,5. 3 jadi 3, nggak bisa. Nggak bisa jadi 2. Ya, nggak bisa jadi 2 atau 1,5. Yang 4 jadi 2. Mengqasar dan menjamak dua yang berbeda bisa dipisah, bisa digabung. Dan ada syaratnya masing-masing. Qasar jaraknya lebih jauh daripada jamak.
Jamak itu minimalnya 60, kalau kosor biasanya 80-an. Dan jamak ini masih lebih longgar. Banyak ulama yang mengatakan kalau kamu sudah keluar kota, meskipun belum 60 itu boleh, tapi jangan sering-sering digunakan. Ini keadaan tertentu saja. Menjamak itu boleh kalau kamu keluar kota, maksudnya keluar kota bukan kamu ke Sidoarjo Warus ini kemudian ke Rungkut ya, bukan ya. Kamu ke Trawas, kamu ke Lawang, ke Batu yang jaraknya itu sudah pantas melewati satu kota. Itu ada namanya jamak, namanya safar qasir. Itu bisa digunakan dalam keadaan darurat, kamu boleh menjamak 2 sholat. Kayak tadi kamu maghrib sama isya boleh mau gabung. Ketika kamu ke Trawas dalam keadaan seperti itu boleh mau gabung. Tapi kalau mengkosor itu tidak bisa. Mengkosor itu jaraknya lebih jauh, kamu ke Jogja baru boleh kosor. Kalau kamu ke Tuban mungkin masih boleh. Kalau ke Lamongan kamu nggak bisa. Karena jarak dari kosor itu lebih jauh daripada jarak untuk menjamak. Jadi paham ya? Jadi kalau solusimu seperti itu, kalau kasusmu seperti kemarin, ya kamu boleh menjamak atau boleh mengkodok. Kalau seumpama maghrib tidak memungkinkan kamu untuk sholat, maka kamu boleh di sholat di isya, namanya sholat kodok, bukan di jamak. Ya sholat kamu sholat orang telat gitu, kamu ketiduran, kamu tidur bangunnya jam 7 pagi kan kelewatan subuhnya, kamu kodok seperti itu. Sama kalau kamu keadaannya nggak memungkinkan sama sekali, kamu naik apa ya, kamu katakan naik sesuatu, naik bis kemudian nggak bisa turun. Kalau kamu turun bakal ditinggal, kamu cuma mepet, kamu harus meninggalkan sholat di keadaan itu, maka boleh kamu meninggalkan, bukan meninggalkan sholat, mengkodok sholat di akhir nanti. Sebenarnya ya, apa yang kamu lakukan sudah benar, kamu sudah ganti, sudah aman. Kalau nanti itu terjadi lagi, maka nanti kamu namanya mengkodok. Untuk mengkosor itu tidak bisa. Mengkosor jaraknya lebih jauh daripada menjamak. Paham ya? Udah peteng, saya takut kalian kehujanan, terus pada banjir. Terima kasih. Apa? Ada apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Kalau pertanyaan biasa saja ya. Saya foto dulu buat laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Udah petang, saya takut. Ayo pulang. Ayo cepat lari, pulang. Silakan ya. Terima kasih.